Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 22 April. Presiden Lai Ching-te semula dijadwalkan mengunjungi Eswatini hari ini. Namun, malam sebelum keberangkatan, 3 negara Afrika mencabut izin terbangnya tanpa peringatan, menyebabkan agenda perjalanan dibatalkan. Kemarin, kantor kepresidenan mengadakan jumpa pers untuk mengecam Tiongkok. Beberapa negara juga memberikan dukungan mereka kepada Taiwan. 据我们的了解是明显受到北京当局的这个压力。那国安团队在面对新的情势的时候也经过慎重的这个评估和重新的这个规划，但是基于元首的安全或者是飞航安全的这个考量，因此我们决定暂缓这次的行动。 Semalam menjelang keberangkatan, pesawat kepresidenan ROC dilanda blokade diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 negara Afrika mencakup Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar mencabut izin terbang tanpa peringatan awal. Jadwal kunjungan Presiden Lai Ching-te untuk merayakan penobatan dan ulang tahun Raja Eswatini terpaksa dibatalkan. 北京当局呢对外做出对台湾有善意，两岸要和平，一方面呢又持续呢对台湾进行各种威胁。 打压，一而再、再而三的伤害台湾人民的情感，那正好证明了所谓的中国的善意是假的，威胁是真的。 Menanggapi kebijakan Tiongkok, Aliansi Antar Parlemen tentang Tiongkok segera mengeluarkan pernyataan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negerinya secara independen dan Beijing tidak berhak untuk ikut campur. Lewat artikel di Facebook, Presiden Lai Ching-te menyatakan tidak ada ancaman atau penindasan yang dapat mengubah tekad Taiwan untuk berperan serta di kancah dunia. Komite Urusan Luar Negeri DPR AS segera memposting artikel Presiden Lai dan menyatakan dukungannya kepada Taiwan dalam menghadapi ancaman secara terang-terangan ini. Baru-baru ini, oknum pedagang di beberapa kawasan perbelanjaan terkenal di kota Taipei dilaporkan sengaja menaikkan harga jual dan mengenakan biaya berbeda untuk wisatawan asing. Anggota Dewan Kota menyarankan pemerintah menerapkan sistem penilaian terhadap pusat perbelanjaan yang dikaitkan dengan subsidi untuk membentuk sistem sertifikasi pertokoan. Menurut statistik, Ximending menduduki peringkat teratas dalam daftar objek wisata di Taipei. Namun, kasus penipuan terhadap wisatawan mancanegara kerap dilaporkan di sejumlah kawasan perbelanjaan terkenalnya dalam 3 bulan terakhir. 他们会觉得说台湾的水果真的有这么贵吗？因为会觉得说在夜市看到的价格跟在平常市场或是全联全家卖的会有出入。 Warga yang khawatir turis menjadi korban pemerasan akibat kendala bahasa mengingatkan agar mereka selalu didampingi oleh rekan lokal. Ada turis mengungkapkan akan melakukan riset terlebih dahulu dan memahami harga barang setempat. Otoritas diimbau menerapkan mekanisme pelanggan misterius atau mengadopsi sistem Kestra Singapura dengan menerapkan program penilaian kawasan perbelanjaan dan pemberian subsidi serta membentuk sistem sertifikasi pertokoan. Otoritas akan melakukan pembahasan dan menindak pelaku usaha nakal. Pemkot Taipei juga menekankan akan melakukan inspeksi berkala bersama Departemen Urusan Hukum setiap bulannya untuk memastikan harga tertera jelas. Toko yang mendapat keluhan juga akan ditertibkan guna melindungi hak konsumen. Polisi Taiwan dan Thailand berhasil membongkar sindikat pencucian uang lintas negara dan menangkap 21 oknum. Sindikat menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga di Asia Tenggara untuk menghubungkan rekening Thailand dan Vietnam, serta membantu sindikat mentransfer uang ilegal. Selama 8 bulan, oknum berhasil meraup keuntungan ilegal sebesar 400 juta dolar Taiwan. Polisi Thailand menggerebek sarang perjudian yang dikelola warga Malaysia di Chiang Mai setelah menelusuri jejak daring dan menemukan bahwa uang tersebut mengalir ke Taiwan. Polisi meluncurkan pemeriksaan dan menangkap 21 oknum. Sindikat menggunakan VietPay dan Thai QR untuk menghubungkan rekening nomine Thailand dan Vietnam dan membantu situs perjudian luar negeri dalam mencuci uang senilai 18,2 miliar dolar Taiwan. Selain uang tunai 8,45 juta dolar Taiwan, polisi juga menemukan mata uang kripto. Kasus ini akan diproses berdasarkan UU Pencegahan Penipuan dan Pencucian Uang.
Dewasa ini, ada banyak imigran baru yang turun tangan guna mengatasi krisis tenaga kerja pada sektor pertanian di Taiwan. Berikut ini adalah kisah seorang imigran baru asal Indonesia yang mengelola kebun stroberi di Desa Tahu, Miaoli selama 22 tahun. Ia hendak membuktikan bahwa setiap insan mampu menuai sukses di negara orang, selama ia memiliki tekad kuat dan pantang menyerah. Stroberi yang paling enak, paling matang kayak ini. Kelihatannya mengkilat. Wei Lan dan suaminya menetap di Desa Tahu selama 22 tahun sambil mengelola perkebunan stroberi. Kini stroberi putih di kebun mulai matang dan siap dipetik. Dari sosok buta aksara Mandarin saat menikah di Taiwan hingga menjadi pemilik lahan perkebunan stroberi, riwayat kehidupan Wei Lan mencerminkan transformasi industri pertanian di Desa Tahu. Berhubung ijazah asing tidak diakui di Taiwan, banyak imigran baru tak punya pilihan selain bekerja di ladang. Namun mereka malah lebih ikhlas menjalani nasib dan memiliki tekad untuk berjuang. Berkiprah selama 22 tahun ini, hal yang paling membekas dalam benaknya adalah momen yang dihabiskan untuk melawan cuaca buruk. 那时候看电视放那个来风暴雨有没有？把所有的那个帆布啊，那个 plastic 掀开，你一瞬间你会哭，因为你所有的努力你已经 投注在上面的本钱、人力什么在里面，一瞬间这样会弄掉。不管本地还是新住民啦，我觉得做农就是要认真、刻苦耐劳、认命，成功一定要很努力、很努力、很努力。 Di Desa Tahu ada semakin banyak imigran baru seperti Wei Lan yang mengelola perkebunan stroberi dengan sukses. Mereka mengisi kesenjangan tenaga kerja pertanian di Taiwan dan memastikan kesinambungan industri stroberi setempat. Para wanita berstatus imigran baru ini bekerja banting tulang untuk mendapatkan standar kehidupan yang lebih baik di lereng Bukit Desa Tahu di Miaoli. Semalam, menjelang negosiasi Amerika dan Iran, Presiden Donald Trump mengunggah artikel secara mendadak dan menyatakan bahwa perpecahan internal serius telah terjadi di Iran. Atas permintaan Pakistan, Amerika akan menangguhkan serangan terhadap Iran. Trump juga memerintahkan tentara Amerika untuk melanjutkan blokade dermaga Iran. Trump mendadak mengumumkan karena terjadi perpecahan serius internal kepemimpinan Teheran atas permintaan Pakistan, AS memutuskan perpanjangan gencatan senjata dan menangguhkan serangan terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan Iran mengajukan solusi terpadu. Namun Trump juga menyatakan bahwa blokade AS terhadap Selat Hormuz akan berlanjut dan pasukan AS akan tetap siaga. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Iran menyebutkan blokade dermaga merupakan tindakan perang dan pelanggaran gencatan senjata, dan Iran tahu bagaimana melawan intimidasi. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.